Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niat dan ikhlas. Niat tidak bisa dipaksakan dan niat itu membentuk jati diri seseorang. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa itu. Dan bahwa niat itu tidak bisa dipaksakan. Artinya begini, saya berniat untuk belajar. Oke, itu bagus. Saya berniat untuk beramal. Bagus. Saya berniat untuk menolong orang. Itu bagus. Ternyata niat belajar itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus berniat belajar. Oh, nggak bisa. Kalau belajarnya bisa dipaksakan orang. Jadi orang kalau nggak belajar kamu aku pukul. Kalau zaman dulu kan gitu. Sekarang udah nggak boleh ya. Dulu pakai penggaris. Kalau nggak belajar aku pukul. Akhirnya kan belajar. Bisa dipaksakan belajarnya. Tapi bahwa dia berniat belajar itu tidak bisa dipaksakan. Begitu juga beramal soleh. Itu tidak bisa dipaksakan. Aku paksa kamu harus beramal soleh. Nggak bisa. Ya dia harus punya niat untuk beramal soleh. Sehingga di sini amal itu bergantung kepada niatnya gitu. Tapi bahwa amalnya, bentuk amal di luarnya dipaksa kamu harus sholat, sholatnya bisa kelihatan. Kamu harus mengeluarkan zakat, zakatnya bisa dikeluarkan. Tapi bahwa dia berniat sholat itu nggak bisa dipaksakan. Kalau seseorang tidak berniat sholat tidak bisa dipaksakan. Dan seseorang kalau tidak berniat berzakat tidak bisa dipaksakan. Dia bisa mengucapkan saya berniat zakat, tapi tidak bisa dipaksakan. Nah, niat itu harus dari dalam diri. Tapi niat atau dalam kata lain kehendak itu memang dipengaruhi oleh hal-hal di luar. Jadi niat itu meskipun dia datang dari dalam, tapi niat itu dipengaruhi hal-hal dari luar. Misalnya begini, seseorang anak kecil misalnya ditanya, cita-citamu jadi apa? Cita-citaku jadi programmer. Loh, kalau anak kampung, programmer aja nggak tahu. Iya. Kan nggak mungkin dia berniat untuk jadi programmer, bercita-cita jadi programmer. Nggak mungkin kan? Dia nggak pernah tahu apa itu programmer, pekerjaannya apa, ya nggak tahu gitu. Kalau seorang anak kampung, cita-citamu jadi apa? Jadi presiden. Oh bisa, karena dia punya ilmu. Dia pernah nonton ada presiden Jokowi, ada presiden Biden, nah, ada presiden Trump, misalnya. Oh, dia jadi tertarik. Jadi dia berniat untuk pengen jadi presiden. Jadi, meskipun niat itu datang dari dalam diri kita, tapi niat itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar kita. Niat itu juga dilatih oleh lingkungan. Maka, salah satu tombol hati, gitu kan, baca Quran, gitu kan. Terus apa aja? Tombol hati, Berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Baca Al-Quran, berkumpullah dengan orang soleh. Nah, berkumpul dengan orang soleh itu memberi kesempatan bagi kita untuk berniat berlaku soleh. Melihat, oh orang itu kok suka nolong orang lain, soleh. Orang itu kok jadi, orang itu kok sopan, kok santun, kok orang itu berbuat baik. Terus kita jadi berniat, aku ingin berbuat baik. Meskipun nggak jadi, tapi udah niat. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Tapi niat berkali-kali gagal, berkali-kali diulangi, ya insya Allah akhirnya akan jadi juga. Jadi kita perlu belajar untuk memperluas cakrawala, memperluas ilmu, memperluas pengetahuan di seluruh dunia. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ada yang mengatakan gitu. Itu contoh yang bahwa kita harus meluaskan ilmu agar niat kita juga semakin besar. Niat kita juga semakin bagus. Jadi kita memperbaiki niat terus dengan memperluas cakrawala ilmu. Dan kemudian ditambahkan, niat kita juga harus ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Salah satu bentuk ikhlas yang paling mudah, yang paling jelas, ikhlas itu adalah kita hanya mencari ridho Allah semata. Kita tidak mencari yang lain. Nah, ini akan kita bahas juga bagaimana itu ikhlas. Silahkan ada pertanyaan.